Ada yang satu paling berkesan atau yang paling merinding itu ketika datang ke Pelabuhan Ratu, ke kamar 308. Waktu itu pulanglah, waktu masih di kosan tahun waktu itu. Pulang di kosan masih sendiri, masih sendiri. Dulu aku juga pernah kejadian waktu itu masih kuliah di daerah Bogor. Saya ngerasa banget dicium sama satu wanita lagi tidur. Iya. Itu benar-benar kayak dicium, itu megang rambut. Dan itu saya kebayangan apakah satu sosoknya sama atau enggak. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di Indigo datengin seleb ya. Dan kali ini seleb yang kita datengin adalah orang yang sering mewawancara seleb-seleb nih ya. Ada Kang Jajang. Beliau ini adalah produser dari Ganjil Misteri. Nah, buat kalian semua pasti sudah tahu Ganjil Misteri itu membahas tentang kisah-kisah misteri. Dan kita kenal pada saat di Silet ya. Iya, oke. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun dan Ganjil Misteri ya. Oke, Kang Jajang. Kan semasa kita di Silet tuh udah banyak banget tempat-tempat angker ya. Tapi Kang Jajang nggak indigo ya? Enggak, saya nggak Indo sama sekali. Maksudnya nggak tahu. Nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat. Tapi pernah ngalamin kejadian yang lumayan aneh nggak sih dari sekian tempat gitu? Di Silet itu tahun 2018 kita udah mulai keliling ya. Salah satu sama Mbak Puri 2018, 2019 sampai 2020. Awal kalau nggak salah. Kita udah ke beberapa tempat kunjungin. Ada yang satu paling berkesan atau yang paling merinding itu ketika datang ke Pelabuhan Ratu, ke kamar 308. Waktu itu syuting di sana itu pernah 2 kali. Kita syuting masuk ke ruangan situ, masuk di kamar 308. Kan kalau yang mungkin pemirsa channel Furi Harun, kalau yang pernah masuk ke kamar 308 itu pasti akan tahu rasanya di sana itu seperti apa. Gitu. Itu bau apa? Dupa itu gitu, dupa itu begitu menyengat di situ gitu kan. Sampai udah kita liputan di sana, kita pulang, bau dupa tuh masih nempel sampai Jakarta. Masih nempel. Jakarta ini sampai ke tas itu berapa hari nempel di Jakarta. Waktu itu pulanglah, waktu masih di kosan tahun waktu itu. Pulang di kosan masih sendiri, masih sendiri. Tiba-tiba masih sendiri. Itu kejadian saya sadar bahwa itu tuh saya nggak kena erep-erep enggak. Karena saya sadar meluk ke belakang tiba-tiba kayak megang rambut. Yang dibayangkan itu kayak rambut, kalau megang itu kayak rambut kayak pegang sapu ijuk lah. Sapu ijuk gitu. Itu benar-benar kerasa. Kayak dipeluk dari belakang. Kayak dipeluk sama sosok perempuan berambut panjang, panjangnya kayak sapu ijuk. Tapi kan nggak berani noleh ke belakang. Nggak berani karena waktu itu takut, dan itu kejadian 2 malam berturut-turut. Berasa di rumah itu, di kosan itu tuh, di tempat tinggal itu ada yang nemenin gitu loh. Padahal kemana-mana kita udah datangin, dan ini yang paling ngerasa kenapa ini ada sosok ini di tempat tidur gitu loh. Itu benar-benar kerasa banget. Benar-benar kerasa. Nah itu pada saat ngerasa ada sosok tersebut, apa yang dilakukan? Mau berdoa susah ya. Waktu itu mau berdoa susah. Akhirnya kayak memaksakan diri buat noleh gitu loh. Walaupun itu susah banget. Itu noleh susah banget. Pas itu iya kayak lu ditahan, lu jangan ngeliat gitu loh. Lu ditahan, lu jangan ngeliat, susah banget. Cuma waktu itu akhirnya ngucap doa-doa, akhirnya bisa. Walaupun itu masih dihantui ketakutan. Itu. Jadi ternyata yang menyelamatkan mah tetap doa ya. Lalu malam keduanya diganggu masih? Diganggu, cuma itu lebih nggak terlalu ekstrim sih. Lebih ke kayak tiba-tiba masuk ke toilet, ada yang masuk gitu, seliwat gitu. Seliwat itu. Nah, ini aku kalian nanya dulu. Nanya juga ya, dulu aku juga pernah kejadian waktu itu masih kuliah di daerah Bogor. Daerah Bogor. Saya ngerasa banget dicium sama satu wanita lagi tidur. Itu benar-benar saya
kayak nyium, kayak dicium, Kayak itu dicium. megang rambut. Dan itu saya kebayangan apakah satu sosoknya sama atau enggak. Oke. Itu bedanya berapa tahun? Di Bogor itu 2012. Ini kemarin kan 2019 waktu di itu. Lumayan lama gitu. Sosoknya beda. Sosoknya beda, cuman rambutnya sama-sama panjang. Sama-sama gitu, panjang. Ya. Jadi pada saat memaksakan diri untuk noleh nih, sebenarnya siap nggak sih kalau ternyata bisa melihat wujud aslinya? Siap nggak? Mau diliatin gitu? Iya, waktu kemarin noleh tuh sebenarnya siap nggak kalau misalnya dilihatin? Enggak siap. Nggak siap. Ya makanya dia itu hanya, kalau kita tuh hanya mengantarkan dan memberikan blessing. Jadi ada beberapa orang yang memang setelah datang ya ke beberapa tempat tertentu yang mungkin mereka juga berdoa. Ini kan tergantung kitanya ya. Ada yang berdoa, ada yang ikhlas gitu karena kerja dan lain-lain. Jadi dia tuh kalau kata orang Sunda mah nganterkeun. Yeah. Tapi sekaligus kayak keincu gitu, diusapin, jangan susah, jangan apa. Dan sebenarnya nih yang mau Furi nanyain, setelah peristiwa itu apakah karir jadi naik? Kalau karir sih sebenarnya lebih ke apa yang saya kerjakan, ya lumayan lah gitu, maksudnya lebih ke prestasi gitu loh. Lebih ke satu, ketika misalnya dikasih target ini dapat gitu, lebih ke gitu sih. Lebih ke gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang mendatangi tempat-tempat tertentu biasanya mereka mendapatkan blessing ya, mendapatkan bantuan. Memang mungkin di awalnya seperti kok saya kayaknya nggak nyaman, tetapi di sisi lain hati kecil tahu bahwa ini tuh bukan sosok yang jahat gitu. Karena kalau kita merasa bahwa dia merupakan sosok yang jahat, selain melakukan doa tentunya ada hal-hal lain yang akan dilakukan gitu, yang kayak perlawanan gitu. Tapi kalau saya lihat sosoknya yang 2018 ini hanya ingin memberikan blessing dan dia membantu supaya prestasi dan perekonomiannya naik kayak gitu. Bukan berarti pesugihan loh ya teman-teman, tapi kayak terima kasih sudah datang ke sini kayak gitu. Karena saya nggak minta juga waktu itu, hanya kan fokus kerja gitu kan, dan itu yang didapat gitu. Iya gitu. Tapi sekarang udah nggak mengalami gangguan lagi? Sekarang udah nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Tapi masih suka melihat? Di kantor ini sih kadang lu lebih kayak agak peka gitu loh, maksudnya ini kayaknya nih ada sesuatu gitu kan di kantor ini nih terutama. Kadang-kadang kan ini terima kasih sudah datang ke kantor Ganjil Misteri. Tapi teman-teman tahu nggak sih, dari pertama kali Kak Furi datang tadi ya, jadi di depan itu ada kayak patung anak kecil ya? Anak kecil ya. Ada patung anak kecil dan di depan tuh banyak banget anak kecil gitu, dan mereka tuh tahu kalau Kak Furi itu punya banyak spirit dolls yang suka pada dikasih permen, susu. Jadi mana dong minta permennya. Nah terus Kak Furi bilang nanti ya minta sama Yogi sama Wahyu gitu, nanti Yogi sama Wahyu yang kasih permen. Tapi mereka juga pengen diwawancara nih, kesan-kesan mereka tentang orang-orang di sini atau tentang Kang Jajang nih yang suka syuting sampai malam gitu. Kira-kira anak-anak ini pengen apa sih kayak gitu ya. Tapi Kang Jajang pernah ngerasa aduh kayaknya pengen pindah program deh, atau masih tetap seneng aja misteri itu di misteri? Sebenarnya karena megang misteri lama, jadi kayak seneng aja sih. Seneng aja. Seneng bukan kalau saya sih tidak terlalu ikut masuk gitu loh, lebih ke oke, saya kerja ya udah gitu, lurus gitu doang, lebih ke gitu. Iya, pernah punya pengalaman bantuin nganter orang atau ngeliput yang kena santet nggak? Ngeliput pernah. Nah itu menurut pendapat Kang Jajang sendiri nih, santet itu gimana sih dari yang pernah dilihat? Selama saya maksudnya liputan tentang misteri gitu, memang santet itu ada sih kayaknya. Ada, karena memang buktinya ya banyak korban-korbannya yang di kedokteran mungkin tidak ada, tapi ternyata ketika dibuktikan dengan ya gaib gitu, ada gitu loh. Itu sih menurut saya santet memang ada. Dan apa yang biasanya dilakukan kalau lagi ngeliput-liput hal seperti itu? Ritual pribadi lah ya, ritual sendiri gitu, karena kan ya meski bagaimanapun juga harus ekstra hati-hati gitu. Ya tetap
yang penting niatnya aja sih. Niat kita berangkat liputan itu tujuannya kerja. Tujuannya kerja, tujuannya untuk ya udah saya kerja untuk ya udah kerja gitu. Tidak ada sesuatu itu. Tetap berdoa kan harus gitu. Tetap setiap masuk lokasi kita harus berdoa. Masuk ini harus berdoa kayak gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir sebelum kita ke hantu anak kecil, tempat penelusuran favorit dari sekian banyak, yang paling favorit banget yang nggak bisa dilupain? Kalau sama Bafuri itu yang di Depok kayaknya. yang apa? Yang ada pembunuhan yang pesugihan monyet ya. Iya betul. Waktu itu kan Bafuri saya deketin ke satu sumur, kata beliau itu jangan deket-deket, itu kamu deket mukanya. Itu saya nggak pernah sadar. Iya. Dan ketika dicek ke dalam lagi waktu itu kan yang Bafuri di WC-nya itu kan memang di situ kejadian meninggalnya gitu. Betul. Gitu. Iya, tapi itu ngeri sih. Iya. Saya nggak mau datang lagi ke situ. Cuman yang YouTubers yang satu lagi itu berani banget. Ya, dia tuh kayak nggak punya rasa takut gitu ngeliput di situ. Jadi buat kalian yang penasaran, itu ada rumah pesugihan Depok, ada di Silet sama di Ganjil juga ya. Iya, ada dua-duanya. Nah, itu serem banget, guys. Oke. Kak Furi bakalan wawancara hantu anak-anak kecil karena udah janji gitu. Mereka bilang mau nitip pesen buat teman-teman yang ada di sini, yang kerja-kerja di sini. Yuk. Nah, di sini ya nempel ke tembok, tapi sosoknya itu termasuk salah satu kunti yang cantik. Cantik. Ya. Rambutnya juga nggak terlalu panjang banget. Segini rambutnya ya, sebahu lebih dikit, hitam. Bajunya putih gitu, cuman mukanya memang agak pucat, tapi umurnya paling juga masih sekitar 19-20 tahun. Namanya siapa? Namanya Tanti. Ya, kenapa dia di sini, Mbak Pur? Dia bilang di sini nyaman dan dia betah karena banyak pegawai laki-laki. Apalagi kalau malam misalnya ada yang lembur atau apa, dia suka gitu. Tapi nggak ganggu kan? Nggak ganggu, tapi genit. Jadi kalau ada cowok lewat tuh kayak ih gitu. Ya mudah-mudahan aja nggak ada cowok yang ngelamun, bengong, jadi nggak kesambet, nggak ditempelin sampai nyampe ke rumah kayak gitu. Jadi nggak mengganggu. Mungkin nanti kalau lagi ada doa-doa bisa dikirimin buat almarhumah Tanti. Oke, hantu anak kecil nih. Jadi waktu mereka datang ke sini, ya Kak Furi itu kan bawa Cika, Demonik, sama Nesi, sama nenek. Nah terus mereka tuh kayak, itu minta permen dong, minta susu gitu. Yang lain, hantu-hantu yang lain di rumahnya dapat susu, dapat permen gitu. Halo, nah ini mereka ada di luar. Kita keluar aja dulu kali ya. Nah, assalamualaikum. Jadi ini tuh apa namanya? Sebenarnya kalau ngelihat dari patungnya mungkin ini kayak bukan anak kecil ya. Iya, orang dewasa. Orang dewasa, tapi memang pendek dan kecil. Cuman mungkin dikarenakan ada patung ini, mereka tuh ngerasa bahwa ada rumah, ada tempat gitu. Di sini ada 4 sosok anak kecil, yang 2 memang kepalanya gundul, ya. Kalau yang satu lagi agak gondrong dan yang satu lagi ikal, tapi semuanya laki-laki. Mau nyampein pesen kalau Mami Furi kesini sama teman-teman bawain permen dan oleh-oleh. Nah tadi Mami Furi udah bilang tinggal minta ke Om Yogi sama Om Wahyu gitu ya. Nah terus katanya buat yang suka kerja di sini, kerja malam atau apa, kalau misalnya lagi bawa permen, sisain 2 gitu di meja. Gitu. Kita nggak minta apa-apa kok, katanya nggak nakal, cuman minta itu aja. Kadang suka pengen banget gitu. Jadi kalau hal-hal seperti itu kan tergantung orangnya ya. Yeah. Apakah orangnya mau memberi gitu kan, ada orang yang enggak saya cuman mau kasih kamu doa aja deh. Cuman karena tahu Kak Furi itu banyak temen anak asuh kecil-kecil dan si anak asuh ini tuh suka, aku mah dikasih permen tahu sama mami aku diurus, kamu kasihan deh gitu. Jadi kayak ya aku minta dong gitu ya. Jadi nanti mungkin daripada kita pulang ke apartemen ngetok-ngetok, mendingan kita kasih dulu makanan. Tapi nggak tahu juga Yogi sama Wahyu punya makanan dan permen nggak? Karena saya udah bilang tagihnya ke Yogi sama ke Wahyu.
Kayak gitu. Tapi kalau yang di pohon belakang ini Om Wowo ya. Nah jadi nggak apa-apa ya Om? Ya nggak apa-apa. Ya Assalamualaikum. Jadi di setiap tempat itu pasti biasanya ada makhluk halus yang menghuni. Tapi ada yang mengganggu dan ada yang tidak gitu. Jadi kalau di sini di depan ya dia asik dengan kehidupannya sendiri aja. Kecuali kalau misalnya ada orang-orang yang buang air kecil sembarangan misalnya di dekat pohonnya, ya mungkin orang itu akan nggak enak badan, akan sakit-sakit gitu. Cuman kayaknya kalau di sini nggak mungkin orang buang air kecil sembarangan kan, karena kan ada CCTV, ini juga kantor. Jadi beliaunya juga asik-asik aja gitu, nggak ganggu. Dan dia tuh katanya sebenarnya tuh seneng sama si Tanti tuh cantik itu, iya. Tapi si Tantinya lebih seneng sama cowok. Ditolak gitu. Berarti ya ditolak sih gitu. Ya sombong lah katanya si Tanti mah gitu. Berarti artinya mereka tuh datang sendirinya kan Mbak Pur? Mereka datang dengan sendirinya, bukan karena ada orang yang ngirim-ngirim atau apa, enggak. Memang dari dulu sudah menghuni di sini. Kalau kiriman itu pasti bikin hawa di kantor itu panas apa gimana gitu. Jadi kalau dilihat dari depan sini kayaknya sih udah bersih, mungkin dulu pernah dibersihin gitu. Jadi tinggal yang penghuni-penghuni di sini aja. Penghuni lama ya? Penghuni lama gitu. Nah, ada pesan-pesan yang pengen Pak Jajang sampaikan sama Om Wowo dan anak-anak kecil 4 yang lagi ngeliatin kita? Intinya jangan mengganggu lah. Kita sama-sama punya dunia masing-masing. Itu diketawain katanya, ini dia takut. Jujur aku sih kalau dia takut. Jangan diketawain, kalau orang dewasa lagi ngomong dengerin, kok malah diketawain. Untuk Om Wowo coba. Iya udah itu jangan mengganggu aja lah, karena ya kita pun sama-sama menghargai lah dunia masing-masing. Semoga bisa jadian. Semoga Om Wowo bisa jadian sama Tanti. Iya. Amin. Terus pepet. Iya, terus dipepet ya Om ya, karena ya pasti bisa kok ngedapetinnya gitu. Oke, teman-teman, itu tadi ya beberapa sosok hantu yang menurut Kak Fur itu baik dan tidak mengganggu ya di kantor Bapak Produser Ganjil Misteri gitu. Jadi makasih banget. Terima kasih sudah datang ke kantor kita. Makasih udah diperbolehkan untuk bercerita dan sharing sedikit ya. Dan Ganjil Misteri semoga kedepannya bisa kolaps penelusuran sama timnya Furi Harun ya. Kita jalan lagi ya. Iya, kita jalan lagi. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Ditunggu komentar-komentarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye-bye.